Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 13. Matius pasal 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 kita baca secara responsoria. Saya ayat 24, Bapak Ibu ayat 25, demikian seterusnya. Dengan perikop perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Bersama-sama, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah yang penuh dengan sukacita. Hari ini semua bersukacita ya. Puji Tuhan. Ada yang baru wisuda kemarin, pasti bersukacita. Ada yang baru ketemu dengan keluarga, pasti bersukacita. Ada yang dapat sesuatu, bersukacita ya. Semua bersukacita. Terutama hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Nah itu semua bersukacita. Kalau ada orang beribadah tidak bersukacita, wah ini perlu didoakan khusus ya. Supaya kita semua mengalami sukacita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini lalang di antara gandum. Itu temanya. Bahwa perumpamaan ini di dalam ayat 24 dikatakan dibentangkan oleh Yesus. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Ini adalah perumpamaan yang mengajar murid-murid tentang hal kerajaan surga. Bahwa memang yang menjadi tujuan utama penulis Injil Matius, yang menulis Injil Matius namanya Matius, adalah untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Raja. Dia adalah Mesias. Karena pertama-tama memang Injil Matius ini ditujukan kepada orang-orang yang berlatar belakang Yahudi, yang masih meragukan tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Maka Injil ini ditulis untuk menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dialah yang empunya kerajaan surga. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca Injil Matius, akan menemukan di sana banyak frasa kerajaan surga atau kerajaan Allah. Berganti-ganti. Kerajaan surga, kerajaan surga. Dan juga sekaligus mau menegaskan bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, juga akan memperoleh kepastian kerajaan surga. Itu kita bisa temukan itu di berbagai ayat. Salah satu yang terkenal
Matius 6 ayat 33 ya. Maka di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Dan sebelumnya juga Yesus sudah menyatakan itu ketika dia memanggil murid-muridnya. Mari, ikutlah aku. Nah, kata ikutlah aku itu juga memberikan satu jaminan bahwa siapa yang ikut dia, ya pasti akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi kemudian ditambahkan lagi, kamu kujadikan menjadi penjala manusia, menjadi alat keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini penegasan ulang sebenarnya. Sebelumnya juga sudah diajarkan, tapi Yesus mau mengajar murid-muridnya supaya mereka lebih siap sebelum mereka nanti akan diutus. Karena pada akhirnya murid-murid akan pergi dalam menjalankan misi Tuhan Yesus. Maka mereka harus memiliki sebuah kepastian, sebuah jaminan. Sebelumnya sudah diajarkan tentang perumpamaan seorang penabur. Kita sudah pernah mendengarkan bagian ini. Lalu di sini ada perumpamaan lalang di antara gandum. Jikalau kita mencermati bagian ini, maka di sini kita melihat ada 3 masa, ada 3 tahapan yang harus dilewati oleh orang-orang percaya. Ada waktu dikatakan di sini menabur, ada juga proses pertumbuhan, dan kemudian ada waktu untuk menuai. Menabur, kemudian bertumbuh, kemudian berbuah. Ada waktu untuk menuai setelah berbuah. Di dalam ayat 24 sampai 25 di sini disebutkan bahwa ada penabur benih. Tapi penabur benih itu ternyata di sini bukan hanya 1 orang ya, tapi ada 2. Karena ada penabur benih yang baik, yaitu gandum, tapi ada penabur yang lain yang ditaburkan di sini disebut lalang. Jadi sama-sama ditabur, tapi yang satu adalah gandum, yang satu adalah benih lalang. Di dalam ayat 25 disebutkan di sana. Jadi siapa yang menabur itu? Siapa yang menabur benih lalang? Itulah anak manusia. Di dalam ayat 37 ya dijelaskan itu ya. Karena penjelasan dari perumpamaan ini ada di dalam ayatnya yang ke-36 sampai 43. Jadi kita bisa lihat di sana ya, tanpa saya jelaskan, Yesus sudah jelaskan duluan. Penjelasan tentang perumpamaan lalang di antara gandum ada di ayat 36 sampai 43. Bapak Ibu, kita bisa lihat di sana supaya tidak salah tafsir. Karena di sana dikatakan sangat jelas. Ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apa sih arti perumpamaan yang tadi? Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ayat 36 ya. Lalu ayat 37 di sana dijawab oleh Yesus. Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, Yesus. Ayat 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Jadi jelas ya, kita tidak perlu lagi tafsirkan secara alegoris. Kadang-kadang kan orang bisa menafsirkan secara alegoris, tapi Yesus sudah memberikan penjelasan di sini. Dan ini sangat clear, sangat jelas. Tapi yang mau kita lihat secara praktisnya, bahwa baik gandum maupun lalang itu sama-sama ditaburkan. Dan kemudian sama-sama bertumbuh. Di dalam ayatnya yang ke 20
ayat yang ke-38 ya. Ya, ayat 38 penjelasannya di sana bahwa benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan Allah, lalang anak-anak si jahat, tapi kemudian kedua-duanya dikatakan bertumbuh bersama-sama. Dan mengapa Yesus membuat perumpamaan ini? Apa sih maknanya bagi kita? Apa pelajaran yang sangat penting yang kita lihat dari perumpamaan ini? Ada beberapa pelajaran yang sangat penting yang perlu kita pahami. Bahwa yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia ini, kebaikan dan kejahatan itu bisa berdampingan. Begitu. Itu yang harus kita pahami, yang harus kita sadari. Karena memang dunia ini sudah terkontaminasi, sudah tercemar oleh yang namanya dosa sejak zamannya Adam dan Hawa. Tetapi kemudian oleh anugerah Tuhan ada orang-orang yang dibenarkan. Bapak, Ibu, dan saya, kitalah orang-orang yang sudah mengalami pembenaran. Bapak, Ibu, dan saya, kitalah yang disebut sebagai benih yang ditabur oleh anak manusia itu. Setuju ya? Amin, Bapak Ibu. Bahwa kalau kita melihat kepada bagian yang kita baca ini, dikatakan bahwa benih yang ditabur oleh anak manusia, itulah orang-orang yang percaya, yang disebut sebagai anak-anak kerajaan. Dan Bapak, Ibu, dan saya, kita harus yakin kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat 38. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Siapa anak-anak kerajaan? Adalah setiap orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Raja di atas segala raja. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Saya harap kita tidak meragukan ini lagi. Karena sekarang ini lagi rame kan gitu ya. Lagi viral berbicara tentang Yesus. Ini sudah berabad-abad sebenarnya. Sejak abad-abad pertama, abad kedua, abad ketiga, sudah banyak isu-isu tentang kristologi yang berusaha merendahkan posisi Yesus, yang menyebut bahwa Yesus hanya ciptaan yang sulung, yang menyebut bahwa Yesus itu adalah manusia yang akhirnya menjadi Tuhan setelah pembaptisan, macam-macam. Tetapi kemudian pada masa konsili gereja pada abad yang keempat sudah ada rumusan. Konsili Nisea Konstantinopel menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, pribadi kedua dari Tritunggal. Nah, tadi kita sudah mengakui juga kan, pengakuan iman rasuli. Itu rumusan iman kita. Bahwa kita percaya bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah yang menjadi manusia. Maka di dalam diri Yesus, dalam pribadinya ada dua natur ilahi. Dia Allah dan dia juga manusiawi, dia manusia. Sehingga dia memenuhi syarat menjadi penyelamat. Karena manusia yang berdosa haruslah ditebus oleh seorang manusia yang tidak berdosa. Dan hanya Yesus satu-satunya yang memenuhi syarat itu. Dialah manusia satu-satunya yang tidak pernah berdosa. Adam pernah tidak berdosa, tapi akhirnya jatuh dalam dosa. Tapi Yesus tidak pernah berdosa karena dia dikandung dari Roh Kudus. Tapi dia juga memenuhi syarat untuk menyelamatkan semua manusia. Karena dia adalah Allah yang memiliki kuasa di surga dan di bumi. Jadi ini sangat jelas Bapak Ibu. Maka setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka dia mendapatkan status baru
Bapak, Ibu, dan saya, kita memiliki status yang baru, sebagaimana Yohanes 1 ayat 12 disebut sebagai anak-anak Allah. Ini bukan saya ngomong, tapi Alkitab. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, maka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah artinya kita menjadi anak-anak kerajaan. Kita mewarisi kerajaan Allah. Tetapi sekarang kita belum berada di dalam kerajaan Allah. Maka gereja ini menjadi gambaran, metafora kerajaan Allah di bumi. Jadi kalau orang mencari kerajaan Allah, ya kerajaan Allah itu ada atau tidak ya secara tempat. Ya saya percaya ada. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berarti itu nyata. Sekarang kita masih di bumi. Bagaimana kita bisa mengalami kerajaan Allah? Ya salah satunya. Ya tapi bukan hanya di gereja sebenarnya. Di luar gereja juga kita bisa mengalami kerajaan Allah. Tapi salah satu wadah yang diberikan Tuhan menjadi tempat kita berkumpul bersama-sama. Sebuah komunitas, sebuah persekutuan disebut dengan gereja, eklesia. Nah, kita menjadi satu jemaat lokal. Maka kita di sini harus mengalami kerajaan Allah. Jadi kalau orang dunia mau mencari kerajaan Allah, di mana begitu? Ya harusnya ditemukan di dalam gereja, begitu. Karena tidak mungkin ditemukan di kafe-kafe, gitu ya, atau di tempat-tempat lain. Kalau kita berbicara sebagai anak-anak kerajaan Allah, maka setidak-tidaknya kerajaan Allah itu nyata di dalam persekutuan orang Kristen. Tapi bukan hanya gereja loh, di rumah kita juga. Dimanapun kita berada, seharusnya kita menghadirkan kerajaan Allah. Cirinya apa? Cirinya adalah shalom itu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, ketika kita sudah di dalam Kristus, kita mengalami anugerahnya, kita masih ada di dunia. Maka ketika ada di dunia, kita ada di tengah-tengah serigala. Wah, seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita berada di antara dunia yang masih dipenuhi dengan berbagai kejahatan. Jadi ini diingatkan, lalang di antara gandum, bahwa kita ada di antara orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tetapi ini juga menjadi teguran yang disampaikan oleh Yesus, atau menjadi peringatan. Jangan sampai juga di antara kamu sendiri, di antara komunitasmu yang mengaku sebagai orang percaya, ternyata juga masih ada lalangnya. Karena 12 murid, ternyata masih ada satu lalang di antara gandum itu. Saya berharap saya bukan lalang gitu ya. Jangan sampai saya ada menjadi lalang di antara gandum. Tapi Bapak Ibu juga harus yakin itu. Oh, saya bukan lalang itu. Amin. Harus yakin, saya bukan lalang yang dimaksud. Kita harus pastikan bahwa kita itu bukan lalang. Kita itu adalah gandum, benih yang baik. Kita adalah anak-anak kerajaan. Nah, ini sangat penting. Tapi jangan lupa, kita harus sadar bahwa kita berada di tengah-tengah dunia yang masih dipenuhi dengan berbagai kejahatan. Kita berdampingan dengan kejahatan. Tetapi kalau kita membaca bagian ini, kita juga diteguhkan bahwa kita tidak perlu takut menghadapi berbagai kejahatan itu. Karena kita sudah diberikan oleh Tuhan senjata, kita diberikan perlengkapan. Tadi kita nyanyi semangat ya, lagu semangat Pak Didi pimpin, kita lebih dari pemenang. Kiranya itu bukan hanya puji-pujian, tapi itu betul kita alami. Bahwa kita lebih dari pemenang, kita sudah mengalami kemenangan. Karena apa? Karena kita
memiliki iman kepada Kristus. Karena kita memiliki senjata perlengkapan rohani yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau dalam Efesus itu dirinci. Ada iman. Ada apa lagi? Ada firman. Ada doa. Itu senjata-senjata yang diberikan kepada kita untuk kita bisa mengalami kemenangan. Maka waktu ditanya oleh hamba itu, apakah kami harus mencabut lalang itu? Maka Tuhan itu berkata, jangan kamu mencabut lalang itu. Karena yang berkuasa mencabut bukan kamu. Jadi jangan kita kadang karena kita terlalu marah, kadang-kadang terlalu kesal kepada kelakuan, kejahatan, kita yang jadi marah gitu. Aduh, udah kalau gitu kita ini aja lah. Nggak tahu lah ngomongnya ya. Kadang kayak rasa diperangi saja, dikucilkan saja, ditolak saja, diusir saja. Padahal Tuhan berkata jangan. Apalagi sampai bunuh saja. Wah, jangan keluar dari kita ungkapan itu. Kita tidak punya otoritas untuk membunuh. Kita tidak punya kuasa untuk mencabut lalang itu. Karena itu urusan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tuhan itu berkata, biarlah tumbuh bersama-sama. Tapi bagian kita adalah tetap fokus kepada pertumbuhan. Jangan fokus kepada lalang itu. Kadang-kadang kita terlalu fokus melihat masalah, melihat persoalan yang ada di sekitar kita. Atau kadang juga terlalu fokus melihat kesalahan orang. Itu jangan. Tapi dikatakan, kamu fokus saja kepada pertumbuhanmu. Bahwa adanya lalang di antara gandum sebenarnya sedang menguji iman kita. Adanya lalang di antara gandum juga menguji kesabaran kita. Dan adanya lalang di antara gandum juga adalah sebagai wadah untuk kita bisa mengaplikasikan yang namanya pengampunan itu. Nah, Yesus sendiri memberikan teladan itu ya. Walaupun banyak orang yang menjahati dia. Karena orang-orang Farisi ya, ahli-ahli Taurat yang membenci, yang tidak senang, yang memusuhi, bahkan sampai akhirnya menyalibkan Yesus. Tapi yang keluar dari hati Yesus, yang keluar dari mulut Yesus adalah pengampunan. Nggak ada kata lain. Akhir dari kalimat Yesus adalah, ya Bapa, ampunilah mereka. Wah, ini hal yang sulit ya. Tidak mudah. Sekalipun suami istri, tidak begitu gampang kadang-kadang untuk memaafkan, untuk mengampuni. Kadang harus tunggu dulu, lama gitu ya. Kalau saya selalu berkata, jangan tunggu sampai matahari terbenam. Artinya jangan dibiarin, jangan dilama-lamain. Banyak persoalan di dalam rumah tangga, konflik tidak terselesaikan, akhirnya terjadi banyak perceraian karena tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni. Karena selalu melihat kepada lalang tadi gitu. Tidak mau melihat kepada dirinya, tidak fokus kepada pertumbuhannya. Padahal kalau kita mau bertumbuh, ya kita harus berinisiatif, kita harus mau menerima perbedaan, harus bisa memaafkan, harus bisa mengampuni. Karena itulah ajaran Kristus. Itulah ciri anak-anak kerajaan itu. Itu ciri anak-anak kerajaan yang disebutkan dalam bagian ini. Adanya lalang di antara gandum adalah untuk menguji iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan sekalipun makin banyak kejahatan, makin banyak hal yang kita pandang tidak sesuai, makin banyak hal yang menurut pikiran kita ini kontradiktif. Apakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan? Ini bukan fiksi ya, tapi fakta. Kita banyak mendengar berita di berbagai negara, mungkin juga di Indonesia, semakin banyak gereja yang kosong. Betul ya? Semakin banyak gereja yang beralih fungsi. Mau di Prancis, mau di Belanda, gereja-gereja
sudah berubah menjadi bar, menjadi restoran, bahkan menjadi masjid. Itu sudah banyak. Saya harap tidak sampai ke kota wisata, ya. Karena banyak orang tidak lagi memiliki iman yang sejati. Banyak orang tidak lagi percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Maka bagian ini menjadi sangat penting. Perumpamaan lalang di antara gandum menolong kita untuk terus berfokus kepada Tuhan dan meyakini bahwa kita adalah gandum. Dikatakan di sini bahwa secara alami dalam prosesnya lalang dan gandum ini tidak mudah untuk dibedakan. Karena kemiripannya sangat banyak. Lalang dan gandum itu, jangan kita bayangkan lalang gandum yang ada di sekitar kita, karena setelah saya menyelidiki, ini jenis yang dimaksud ini berbeda ya. Karena dikatakan di sini lalang itu, ya saya sempat mencatatnya. Lalang itu dari satu kata disebut sisanion, memiliki daun yang mirip dengan gandum. Bahkan buahnya juga sangat mirip di awalnya. Jadi kelihatannya dalam proses pertumbuhannya mirip sekali. Tapi kapan kita tahu bahwa itu lalang? Nah, itu di akhir, pada saat penuaian. Ternyata hasilnya berbeda. Walaupun kelihatan dalam proses sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang. Tapi yang membedakan adalah hasil akhirnya. Nah, itulah sebabnya di satu kesempatan Yesus berkata juga kepada murid-muridnya, bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Wah, ini tidak mudah ya untuk memahami. Jadi kita akan melihat perbedaan itu, atau lebih tepatnya Tuhan akan melihat perbedaan itu ketika akhir zaman dikatakan. Mana yang asli, mana yang palsu, mana yang KW. Tapi di dalam kehidupan kita sekarang, bagaimana ya membedakan yang asli dan juga yang palsu? Kadang-kadang sulit untuk membedakannya. Ya, kalau sepintas kelihatan emas gitu ya yang dipakai orang, sama saja. Susah dibedakan ibu itu pakai emas murni atau emas palsu. Dan kita juga tidak terlalu selidik dengan itu ya. Kita tidak terlalu kepo tentang itu. Tapi pada akhirnya ya akan terlihat perbedaan yang asli dan yang palsu. Kalau yang asli mau dibakar juga tetap emas gitu. Tapi kalau yang palsu, waduh, langsung hancur dia. Jadi memang yang Tuhan mau lihat adalah bahwa kita konsisten selama hidup kita. Selama kita hidup, kita memiliki konsistensi iman. Jangan juga kita mengkambing hitamkan simbolis atau iblis gitu ya. Ada sebuah lelucon ya, atau satir lah dikatakan gitu ya. Satu kali si iblis protes. Ini sudah di dalam kerajaan maut. Di sana itu berkumpul para penjahat gitu ya. Para penjahat, pembunuh yang melakukan banyak kecurangan ketika di bumi, yang melakukan banyak masalah, akhirnya masuk, dikumpulkan dalam satu kumpulan. Tapi tetap si iblisnya itu protes. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu protes? Saya sebenarnya protesnya bukan karena mereka masuk ke dalam neraka ini. Memang sudah pas tempat mereka di sini. Tapi yang menjadi masalah adalah
ketika mereka ada di bumi melakukan kesalahan, selalu mereka pakai atas nama saya gitu. Selalu kalau mereka melakukan kejahatan, kesalahan, selalu atas nama iblis, itu karena iblis. Padahal saya tidak pernah ganggu mereka. Nah, kira-kira begitulah bahasanya. Jadi maksudnya apa? Kita tidak bisa, kalau kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, langsung kita selalu mempersalahkan iblis. Itu kan karena iblis. Padahal kitanya yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi itu sebabnya, seperti tadi saya sudah sampaikan, tidak semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Bapa. Kita tidak bisa membela diri ketika sampai pada akhir zaman. Lalu kita berkata, karena iblis, karena lalang itu. Kita tidak bisa membela diri dengan berkata, saya sudah berusaha, tapi iblis itu yang mengganggu. Atau lalang itu yang mengganggu pertumbuhan saya. Tidak bisa. Tetapi masing-masing harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan iman. Karena itu pada zaman akhir, yang Tuhan lihat adalah buah. Buah apa yang Tuhan rindukan dari kehidupan kita? Sama seperti buah gandum. Gandum itu adalah kebutuhan utama masyarakat pada masa itu. Kalau bagi kita sekarang seperti beras ya, merupakan kebutuhan utama. Gandum itu adalah kebutuhan utama masyarakat yang sangat diperlukan. Maka mereka menantikan sekian lama. Akhirnya gandum itu berbuah, matang, dan bisa dinikmati. Kehidupan orang percaya juga diharapkan harus menghasilkan buah. Buah apa yang Tuhan mau? Setidak-tidaknya ada 2 buah. Pertama, itu adalah buah kepribadian. Tuhan mau melihat kehidupan kita mengalami pembaruan, berubah. Berubah karena apa? Berubah karena iman, berubah karena firman, berubah karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga kita mengalami yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera sampai kepada penguasaan diri. Nah, itu adalah buah kepribadian atau sering disebut sebagai buah Roh Kudus yang keluar dari hidup kita sebagai hasil dari iman kita, dari hubungan baik kita dengan Tuhan. Tapi bukan hanya itu, Tuhan juga merindukan buah yang lain. Itulah namanya buah pelayanan atau buah Injil. Tuhan memanggil murid-muridnya supaya mereka diperbaharui, ya, supaya menjadi serupa seperti Kristus, ya. Tapi Tuhan memanggil murid-muridnya supaya menjadi penjala manusia, menghasilkan buah pelayanan. Dan itulah yang Tuhan mau lihat dari gerejanya. Artinya kita tidak hanya menikmati keselamatan itu sendiri. Bagus, wah kita sudah berubah. Puji Tuhan kan gitu. Bagus, kita sudah menikmati damai, sukacita, sudah melakukan kebaikan, kita sudah memiliki buah roh. Dan saya harap kita semua konsentrasi di situ. Tapi jangan lupa Tuhan juga memanggil gereja supaya melayani. Bagian kita adalah untuk melayani orang-orang yang belum terlayani. Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Supaya banyak orang juga pada akhirnya mewarisi kerajaan Allah dari setiap suku, kaum, dan bahasa di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah gereja yang hidup disebut adalah gereja yang bermisi, gereja yang berbuah, gereja yang mau melayani. Bapak Ibu sekalian, juga para orang-orang muda di sini, banyak orang muda juga. Kalau kita mau bertumbuh dan berbuah, maka kita harus melayani. Karena kalau kita tidak melayani, ya berarti kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memanggil kita untuk hidup bagi kerajaannya. Maka karena itu, mari kita juga terus mau mendahulukan kerajaan Allah.
hidup dalam kebenarannya, maka yang lain tidak usah khawatir. Tuhan berjanji akan menambahkan. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Sebagaimana benih gandum itu, Tuhan tetap jaga, Tuhan terus pelihara sampai menghasilkan buah. Dan terakhir dikatakan, kumpulkanlah itu di lumbungku, lumbung kerajaan Allah. Tapi sebaliknya, lalang itu yang bukan berasal dari Tuhan, dikatakan, ikatlah berkas-berkasnya, lalu campakkanlah, bakarlah. Dan ini jelas ada pembedaan di situ. Karena itu kita bersyukur Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang terus menolong kita supaya kita tetap konsisten di dalam mengikut Tuhan. Sekalipun ada banyak lalang, ya lalang bicara tentang kejahatan, tentang simbolis dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap yakin ketika kita di dalam iman, di dalam firman, di dalam doa, di dalam pelayanan, maka betul kita akan mengalami kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, yang berkuasa untuk mengubah hidup kami, tapi juga terus menolong kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak-Mu, sehingga melalui hidup kami orang lain juga bisa diberkati, dan banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan melalui hidup, melalui pemberitaan kami.